Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah menjadi kalimat yang sudah sepatutnya kita ucapkan pada keseharian hidup kita. Khususnya kita ungkapkan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara kita rasakan. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak melupakan hakikat dari diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada Jumat kali ini mari kita terus mengencangkan dan menguatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup dan kehidupan kita di dunia. Mari kita berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur, beriman dan bertakwa, sehingga kita akan menjadi orang yang dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian, dan materi perbincangan yang sangat hangat di umat Islam. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengamalan rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diperintahkan Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban dan wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kita kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikan zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam mengeluarkan dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah yang kemudian menjadi zakat yang disebut dalam kategori ibadah maliyah, ibadah kehartaan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 hakikat zakat. Makna yang ditujukan dari kewajiban zakat: yang pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen yang kuat untuk kita, tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak disembah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia rela untuk memberikan apa saja untuk yang dicintainya dan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk harta yang merupakan materi yang paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia, sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat zakat yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari sifat negatif, khususnya sifat kikir dan pelit, sifat buruk, dan bisa diobati dengan membiasakan diri kita membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikan dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Saya ulangi, Imam Al-Ghazali telah pernah menyebutkan kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tidak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilipat gandakan lebih dari yang ia berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hakikat zakat yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badaniyah seperti sholat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda. Dengan cara mensyukurinya adalah dengan ibadah makliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebutkan bahwa zakat juga bukan hanya sebatas bentuk rasa syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang memberikan manfaat kepada orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu manusia adalah manusia yang punya manfaat dan kebaikan untuk orang lain yang banyak. Tiga hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari kita niati berzakat bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu, zakat akan kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sudah membayarkan zakat kita, terlebih zakat fitrah. Dan kita yang punya harta, yang kita mampu, yang kita kaya, keluarkanlah zakatnya. Jangan sampai zakat itu menjadi penghalang atau menggantungkan amaliyah kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama sempurnakan ibadah akhir kita di sisa akhir Ramadan ini. Mari kita sama-sama kita dekatkan terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini dalam hati kita tidak akan punya kesempatan untuk ibadah Ramadan yang akan datang. Yakini di dalam hati, anggap ini Ramadan terakhir kita. Dan mudah-mudahan di Ramadan terakhir kita ini Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan, dan Allah bersihkan seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang tidak tampak dan dosa yang tampak. Allah gugurkan dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada akhir Ramadan, dan Allah sampaikan kita pada Idul Fitri. Dan ini adalah bentuk bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan mengajarkan kita bukan hanya lapar. Ibadah Ramadan mengajarkan kita bukan hanya untuk peduli terhadap sesama. Mari kita sing-singkan dengan baju kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu